Taslih TV. Bagaimana kalau ada kasus seperti ini? Seseorang hutang, lalu kemudian ketika kita membayar hutangnya tersebut, ternyata hutangnya itu dilebihkan nilainya. Ada kelebihan, hutang piutang tetapi dilebihkan. Secara bahasa itu maknanya riba atau bukan? Riba. Tapi apakah riba tersebut itu dilarang atau tidak? Contohnya berhutang beras jelek, tiba-tiba bayarnya dengan beras yang bagus. Riba atau bukan? Hah? Bisa jadi riba, bisa jadi enggak riba. Bagaimana? Nanti penjelasannya para jemaah. Tetapi ini adalah yang menjadikan pertanyaan banyak di masyarakat. Ya, meminjam motor, ini meminjam ya, bukan hutang. Meminjam motor lalu dikembalikan dengan bensinnya full. Dicuci, minjamnya kotor. Ada manfaatnya kan? Tapi ini pinjaman ya, bukan hutang. Apakah termasuk ada kelebihannya itu adalah dikatakan riba atau tidak? Jangan, pinjamnya enggak, bensinnya kosong, pulanginnya kosong juga. Nah, apakah kelebihan itu dianggap riba atau tidak? Seseorang membayar hutang, ya, lalu kemudian begitu datang ke rumah orang yang menghutangi, ternyata disiapkan suguhi makanan, minuman mewah para jemaah. Ada manfaatnya enggak? Ada manfaatnya buat orang yang menghutang tersebut. Dia ada makan, dia ada minum. Apakah itu termasuk riba? Tidak, tambahan. Hutangnya 1 juta tapi plus makan dan minum gratis dibayarin. Nah, apakah itu termasuk tambahan juga atau tidak? Seseorang telat bayar hutang lalu kemudian ada dendanya. Apakah dendanya disebut riba atau tidak? Untuk menjawab ini semua para jamaah, ini harus melihat latar belakang dari makosidnya. Itu yang saya maksud. Ya, makosid itu akan ikut menentukan hukum syar'i di lapangannya. Maka kalau kita lihat hadisnya, ya, ini Rasulullah SAW bersabda, kullu qardin jarra naf'an fahuwa wajhun min wujuhir riba. Bahwa setiap qardin, setiap hutang yang di dalamnya ada manfaat, maka dia itu adalah salah satu bentuk dari sekian banyak bentuk riba. Kalau kita pakai hadis ini aja para jamaah, maka yang tadi itu riba enggak nih Pak? Dilebihkan hutangnya, hutang 1 juta, tiba-tiba mau bayar, kasih hutang 1 juta, bayarnya 1,5 juta, riba enggak? Kalau pakai hadis yang tadi ini aja riba Pak, karena ada manfaatnya ya kan. Nah, supaya tidak terjadi konflik antara yang berpendapat mutasyaddid, ada yang mutasahil, ada yang memboleh-bolehkan, udah nggak apa-apa, yang penting bermanfaat, udah nggak apa-apa, yang penting rela sama rela. Yang satu lagi saking sakleknya. Maka para jamaah sekalian berbahagia, ini yang melatar belakangi. Kalau seandainya saya ngutang, bapak ngutang 1 juta, tiba-tiba kemudian bayar hutang 1 juta kepada saya 1,250.000, saya padahal nggak minta, saya cuma 1 juta saja hutangnya, ternyata dibayar 1,5 juta. Ini haram atau halal? Halal kan, saya nggak minta, saya nggak mensyaratkan, tiba-tiba dia membayar dengan yang lebih. Maka terjawab kan, apakah setiap kelebihan dalam membayar hutang itu adalah riba? Itu kembali, oh, dalam hal seperti itu tidak ada yang namanya makosid tadi, terjadinya kezoliman, tidak ada, terjadinya monopoli, tidak ada. Maka kalau diperhatikan sama hadis ini saja, ternyata itu yang menjadi para ulama membuat sebuah definisi, sebuah kaidah yang lebih umum. Ini dia nih dalilnya Pak. Ya, ternyata apabila ada kelebihan dalam hutang pihutang, tetapi tidak disyaratkan di awal keuntungan untuk orang yang memberikan pinjaman, maka itu tidak termasuk kategori riba. Artinya kita tidak bisa pukul rata. Kalau ada kelebihannya berarti itu haram. Tidak. Selama kata para ulama itu tidak ada, ini ada kaidahnya, kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba idza kana masyrutan fihi naf'un lil mukrid. Ini syaratnya adalah kalau manfaat yang ada, tambahan yang ada itu
ternyata itu adalah disyaratkan di awal dan itu adalah keuntungan buat orang yang memberikan memberikan pinjaman, maka itu yang disepakati tidak bolehnya oleh para ulama. Jadi kalau ada orang yang datang hutang 1 juta, tiba-tiba tidak disyaratkan, tidak minta, dia memberikan kelebihan 1.250.000, itu masuk riba atau tidak? Itu kita katakan tidak termasuk, bukan berarti melanggar hadis Nabi tadi para jamaah. Bukan karena melanggar hadis Nabi yang mengatakan semua pinjaman yang ada manfaatnya itu termasuk riba. Karena apa? Karena ada tadi makosidnya. Ternyata hadis Nabi SAW yang disampaikan seperti itu maksudnya adalah jangan sampai tadi terjadi 3 perkara tadi. Ada kezaliman, ada monopoli, bertentangan dengan menentang hadis Nabi, ayat Allah Subhanahu wa taala, itu yang tidak boleh. Tapi kalau ternyata tidak, maka itu tidak mengapa. Mana dalilnya? Ini dia kaidah yang ditetapkan oleh para ulama. Ini bukan hadis, tapi para ulama menambahkan, menyempurnakan kalimat tadi, yaitu kalau itu disyaratkan di awal. Ya. Lalu kemudian ini dia lebih telak lagi adalah hadis muttafaq alaih. Hadis muttafaq alaih, hadis yang disepakati sahih oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ada seorang laki-laki, ya, Nabi SAW minjam kambing, meminjam, berhutang kambing kepada seorang laki-laki tersebut. Beberapa waktu kemudian orang tersebut menagih kambing kepada Nabi SAW. Lalu kemudian Nabi mau membayarnya, Pak, dia bilang kepada para sahabatnya, tolong carikan kambing, saya mau bayar hutang kepada orang ini. Ternyata dicari oleh para sahabat, ternyata tidak mendapatkan kambing kecuali yang nilainya lebih mahal daripada hutang yang dipinjam Nabi oleh orang tersebut. Maka dibelikanlah kambing yang nilainya lebih bagus dari kambing yang dihutangkan, dipinjam oleh Nabi. Maka kemudian diberikan kepada orang tersebut dan orang tersebut mendoakan semoga Allah, engkau telah melunaskan hutangmu kepadaku, semoga Allah pun melunaskan hutang-hutangnya kepada kamu. Artinya Allah akan memberikan janji-janjinya kepada Nabi SAW. Ada doa, Pak. Doa itu termasuk manfaat juga. Apakah itu termasuk riba juga? Enggak. Kita minjem 1 juta, ulangin 1 juta juga. Secara nominal itu tidak ada tambahannya. Tapi setelah itu didoain, ya Allah semoga Allah memudahkan rezeki kamu. Itu kan ada manfaatnya juga, ada tambahan. Karena itu tidak masuk, tidak melanggar maqasid tadi, larangan hutang dalam riba dalam hutang, maka itu tidak dilarang. Jadi tidak bisa kita patok saklek bahwasanya semua yang bentuk tambahan itu adalah riba kecuali kalau melanggar maksud tadi, gitu para jemaah. Nah, tinggal para jemaah. Lalu kemudian Nabi mendoakan sebaik-baik kamu adalah orang yang paling baik dalam membayar hutang. Apa itu? Ya, bayarlah sesuai dengan nominalnya, lalu kemudian dengan cara yang baik, dengan ditambah doa, mau dikasih hadiah, asalkan itu tidak memberatkan, itu tidak apa-apa. Aslih TV